korban dunia itu Allah. sudah mencapai 16,6 juta orang yang terkonfirmasi, yang meninggal ya sudah mencapai lebih dari 659 orang. Itu yang meninggal, 659.000 orang di dunia. Nah, Indonesia saja sudah lebih dari 4.000, hampir 5.000 orang yang meninggal dunia. Jadi ini Pak Ustadz, bukan rekayasa, bukan konspirasi, ini nyata. Ini nyata. Ya, jadi COVID ini ibarat, mohon maaf ya, ibarat malaikat mencabut nyawa bagi kelompok rentan. Siapa kelompok rentan? Orang yang sudah lansia dan komorbid, mereka yang punya penyakit penyerta. Kalau kita bisa sampaikan lansia dan penderita komorbid itu, hipertensi, diabetes, jantung, ya, kanker, asma, berdiam di rumah saja, yang mana-mana harus hati-hati berkomunikasi dengan siapapun juga, insya Allah bisa selamat. Oh gitu. Daerah-daerah. Allahu Akbar. Kemarin kejadian di mana di coba buka Masambah. Oh iya. Ya Allah, sebelum dan sesudah. Ya, Soalnya dia banjirnya banjir bandang. ya, dan itu tidak terlepas dari kerusakan ekosistem di bagian hulu. Yang zona merah ya. Oh iya benar. Ya. Allahumma shalli ala 400 sayyidina orang korban Muhammad. meninggal, wafat, yang sembuh dan sekian. Sudah banyak juga 60.000 orang. Nah ini daerah-daerah yang masih warnanya tinggi, berisiko tinggi, ya. Daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, ya. Masih banyak yang warna merah. Tugas kita bagaimana membuat masyarakat itu melakukan perubahan perilaku. Iya. Kesadaran sih sebenarnya. Kesadaran, kepedulian ya, Pak. COVID, Iya. COVID ibarat malaikat mencabut nyawa bagi kelompok yang rentan. Kelompok rentan ini adalah lansia, usia 60 tahun ke atas dan penderita komorbid itu hipertensi, diabetes, jantung, kanker, ginjal, ya, asma, TBC ya. Jadi penyakit-penyakit itu lebih cepat lagi kena. Cepat, Ya, karena ada penyakit bawahan ya. 85% Ya. korban wafat itu Iya. yang tadi lansia dan 80. jadi kalau kita bisa selamatkan kelompok lansia dan penderita komorbid, insya Allah Kita harus sampaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya Ustaz Maulana. Nah kali ini saya lagi berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah buat kita ini sangat sekarang lagi sering-sering tiap saat kita lihat informasinya karena lagi penanganan yang namanya COVID-19 atau virus corona. Nah kali ini kalau ada yang berkata ini ada konspirasi, ini hoax dan sebagainya, Anda salah. Saya sudah ada di sini dan menyaksikan sendiri, ada datanya, ada real dan ini nyata. Dan kita lihat dulu. Ini untuk total untuk dunia itu sekarang yang terdata yang kena corona itu 16.682.030 orang. Dan yang sudah jadi wafat, yang meninggal adalah 659.374. Dan kalau kita lihat datanya untuk seluruh dunia ini luar biasa. Ada dia Amerika, Brasil, India, Rusia. Ini datanya. Dari Amerika urutan tertinggi itu 4.351.957. Seterusnya Brasil, India, Rusia, Afrika, Meksiko, Peru dan seterusnya. Jadi ini data. Ini adalah dunia. Bahkan di Arab Saudi sendiri itu ada 270.000 orang. Nah, di mana Indonesia? Ternyata Indonesia sekarang pada posisi ini 102.051. Jadi ini tidak boleh main-main. Mungkin awal ketika ada COVID di Januari kita dengarkan informasi, kagetnya baru 2 orang. Waktu itu masih di Wuhan, terus ada 2 orang. Ini berkembang sampai 102.000 orang. Jadi mohon maaf. Inilah pentingnya kita ikuti aturan pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum.
Nah, karena kenapa? Ini bagian daripada bagaimana kita bisa khairun nas ampahul linnas, sebaik-baik manusia bisa menyelamatkan, memperbaiki orang lain. Dan ketahuilah, mohon maaf, kita lihat datanya, data untuk ini hari ini saja sudah ada penambahan 1.748 kasus. Jadi sekarang totalnya ada 102.051 orang. Dan yang masih dalam perawatan ada 36.611. Ada penambahan ya, sekitar 35,9%. Dan yang sembuh, alhamdulillah 60.539 yang sembuh. Tunggu dulu, ini ada informasi yang harus saya sampaikan. Ternyata 85% yang meninggal ini ada 4.901 orang yang meninggal. Penambahan hari ini adalah 4,8%. Ternyata dalam 85% yang meninggal itu adalah usia 60 tahun ke atas. Dan yang memiliki penyakit-penyakit bawahnya, ada penyakit bawaan, ada jantung, paru-paru dan sebagainya, kanker. Dan untuk itu kami mengimbau kepada semua kerabat saudara, tolong usia 60 ke atas, tolong di rumah saja. Sekali lagi, di rumah saja. Kalau mungkin berkata, new normal ini gimana kita harus tinggal di rumah terus? Tapi kan tidak ada salahnya kita menyelamatkan. Termasuk dari usia itu 60, kemudian yang punya penyakit. Dan diharapkan lakukan yang tadi. Yang senantiasa diharapkan, dianjurkan buat kita semua, pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Kalau Nabi menganjurkan 1 tombak. Dalam satu hadis disebutkan, jika ada wabah, engkau 1 tombak. Jadi memang sudah dianjurkan dari agama kita. Untuk itu, ayo kita saling membantu, kita saling menjaga. Karena barang siapa yang menyelamatkan 1 nyawa, bagikan dia menyelamatkan semua manusia di dunia ini. Artinya apa? Ada makna dari ayat ini, penjelasan tentang dalil ini. Kenapa? Karena 1 nyawa ini akan melahirkan generasi-generasi berikutnya. Alhamdulillah saya dapat kehormatan bisa berada di tempat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, bersatu melawan COVID-19. Nah, baik, Allahu Akbar, walillahilham. Saya Ustaz Maulana mengucapkan selamat Idul Adha 1441 Hijriah. Tetap jaga kesehatan, ingat, new normal bukan berarti COVID sudah tidak ada, tapi kita berada bersama dengan COVID, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan. Ingat, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Alhamdulillah.